teman-teman semua, perkenalkan nama aku Yunita Rahmawati, mahasiswi Fakultas Psikologi. Dalam video ini, aku akan menjelaskan perbandingan sistem pendidikan sekolah dasar di negara Finlandia dan Indonesia. Sistem pendidikan di Finlandia itu gimana sih? Finlandia merupakan negara terbaik di dunia dalam sistem pendidikannya. Selanjutnya, mari kita lihat sistem pendidikan di Finlandia pada 4 aspek. Yang pertama, aspek lingkungan belajar. Finlandia memiliki fasilitas yang lengkap, seperti tempat olahraga, ruang kelas, buku gratis, bahkan makan gratis. Di Finlandia juga tersedia ruangan bermain sekaligus tempat bagi anak-anak yang dilengkapi sofa yang empuk dan beanbag yang bisa digunakan untuk anak-anak istirahat, diskusi, dan belajar menggunakan laptop dan iPad. Dua, mendukung dan memfasilitasi anak-anak berkebutuhan khusus, sehingga anak-anak berkebutuhan khusus ini bisa belajar bersama dengan anak-anak yang tidak memiliki kebutuhan khusus tanpa membeda-bedakan. Lalu ada aspek asesmen dan evaluasi. Peserta didik jarang mendapatkan pekerjaan rumah. Finlandia hanya memiliki ujian reguler, usia anak 6-7 tahun baru bisa sekolah dengan jam pelajaran 4 jam dalam sehari. Ujian reguler itu apa sih? Ujian reguler adalah ujian dilaksanakan dengan tujuan sebagai informasi dan evaluasi sekolah. Lalu, bagaimana kualifikasi guru di Finlandia? Guru yang mengajar memiliki pendidikan magister, memiliki kelebihan cerdas wawasan dan cerdas psikologisnya. Guru di Finlandia berlatih dalam pelaksanaan pembelajaran dan memiliki profesionalisme yang tinggi dalam belajar, sehingga semakin meningkat kompetensi guru dapat membantu peningkatan mutu pendidikan. Kalau sistem kurikulum di Finlandia gimana sih? Satu, sistem pendidikan di Finlandia lebih menekankan pada learning community. Learning community adalah adanya kolaborasi antara masyarakat, guru, dan siswa yang berperan dalam proses pendidikan. Kurikulum di Finlandia juga menekankan keterampilan anak pada aktivitas bermain dan belajar, serta pelaksanaan pembelajaran mengutamakan proses yang dilakukan secara bertahap. Dua, guru diberikan otoritas untuk menentukan bentuk metode, strategi, dan regulasi penerapan kurikulum nasional. Lalu, bagaimana sistem pendidikan di Indonesia? Dalam aspek lingkup belajar, yang pertama itu ada fasilitas yang berbeda antara sekolah negeri dan sekolah swasta. Hal ini dikarenakan sekolah swasta mendapatkan sumbangan dana pembangunan fasilitas dari siswa, sehingga fasilitas yang tersedia lebih lengkap. Sedangkan sekolah negeri hanya menggunakan bantuan dari pemerintah, sehingga bangunan fasilitas kurang merata dan tidak memadai. Yang kedua, lebih banyak belajar di dalam kelas. Peserta didik jarang melakukan kegiatan belajar di lingkungan alam, sehingga peserta didik mengalami rasa bosan dan tidak menarik pada proses belajar. Yang kedua, pada aspek asesmen dan evaluasi. Satu, banyaknya ujian yang harus diikuti peserta didik, seperti ujian tengah semester, ujian akhir semester, ujian praktek, sehingga membuat tekanan pada peserta didik dan banyak mengalami stres. Yang kedua, peserta didik dituntut untuk menguasai semua mata pelajaran. Lalu, gimana ya kualifikasi guru di Indonesia? Guru sebagai pelaksana kurikulum yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi, kurang berinovasi dalam menentukan strategi belajar siswa. Kualifikasi guru yang tidak sesuai dengan bidang yang diajar, ketidaksesuaian bidang ilmu yang diajarkan, sehingga berdampak pada penguasaan materi pembelajaran. Dan program keprofesian guru masih belum menjangkau semua kalangan pendidik. Lalu, kurikulum di Indonesia yang diterapkan seperti apa ya? Satu, program Merdeka Belajar merupakan perwujudan dari konsep liberalisasi dalam pendidikan. Kebijakan Merdeka Belajar merupakan adopsi dari sistem pendidikan negara maju. Namun, hal ini masih belum berjalan baik di Indonesia. Yang kedua, seringnya mengganti sistem kurikulum di Indonesia. Hal ini menyebabkan tidak tercapainya target pendidikan di awal penerapan, karena biasanya guru belum mampu menerapkan kurikulum baru secara menyeluruh. Sekian perbandingan dari sistem sekolah dasar di Indonesia dan di Finlandia. Terima kasih.